Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke bintang baru di dunia media. Namanya Bonyamin Saiman. Apa? Kayaknya calon juga nanti. Minimal dia menggemparkan lah. Bonyamin, apa hasil investigasi Anda 2 minggu ini? Udah 2 minggu kita agak ketemu di LC kan. Kalau terkait kebakaran belum punya Bang Karni. Ini saya pakai dasi ini kan kalau zaman Eropa orang siap berperang itu kan pakai kain di lehernya. Ini mau berperang dengan Bang Karni karena saya khawatir dibully lagi ini. Emangnya pernah saya bully? Jadi kemarin ke Gunung Lawu itu terpaksa semedi itu, setidaknya suatu bangunan kehilangan aura atau kehilangan marwah atau kelihatan angsar kalau bahasa Jawa begitu, karena suatu barang itu dipakai sesuatu yang tidak benar. Kalau misalnya mobil itu pernah dipakai selingkuh begitu, mobilnya gampang nabrak katanya begitu. Oh gitu ya? Iya. Pengalaman makanya jangan selingkuh di dalam mobil. Bukan pengalaman Anda atau Nah, rumah juga begitu gitu. Dan kemudian bangunan Kejaksaan Agung itu kok terbakar, apakah ada orang selingkuh di dalamnya gitu, walau alam, saya tidak bisa mengatakan itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kemarin saya juga belajar dengan orang PLN yang dikenal oleh penegak hukum di Jawa Tengah begitu, mengatakan kalau secara elektrikal kebakarannya gedung Kejaksaan Agung itu tidak wajar. Jadi dalam konteks yang kemudian begitu hebatnya membakar semuanya, itu kalau secara elektrikal PLN, orang-orang PLN tidak wajar. Jadi tidak normal. Setidaknya dari sisi kalau itu konslet berarti ya hanya lokasi tertentu dan tidak cepat menjalar. Karena kemudian mestinya listrik mati semua sehingga tidak menjadi pemicu kebakaran yang lebih hebat lagi. Sehingga kalau toh ada kemudian kebakaran-kebakaran yang lain yang cepat menjalar, diduga bukan berasal dari konslet listrik yang lain. Jadi karena saya belum punya data apapun berkaitan kebakaran, maka saya belajar kepada orang yang ahli. Setidaknya saya ngomong ada backing data sedikit-sedikit lah gitu. Jadi itu kira-kira kalau berdasarkan maksud Anda tidak mungkin kalau itu konslet. Iya, dari pendalaman saya ke orang-orang yang ahli itu tidak konslet atau bukan akibat konslet atau setidak-tidaknya sepenuhnya tidak karena konslet kemudian tidak ada pemicu yang lain untuk menjalarnya. Itu nomor 3 itulah kira-kira yang minimalnya. Terus kemudian juga saya belajar kepada teman kepolisian bahwa apapun nanti pasti bisa ditemukan titik nolnya dari mana kebakaran itu akan terjadi. Jadi itu teman-teman kepolisian forensik dan biasa yang ngurusi bakar membakar itu sangat ahli dan nanti pasti akan ketemu. Dari mana titik nolnya, bagaimana menjalarnya, bagaimana kemudian melebar kemana-mananya begitu. Adakah pemicu yang lain misalnya apakah ada heater di semua ruangan sehingga meletus bareng-bareng misalnya. Itu nanti akan pasti ketahuan. Dan kalau ini sabotase pasti ketahuan. Jadi yakinlah itu, kita tinggal menunggu aja. Dan Bonyamin dalam hal ini belum bisa jadi detektif bakar membakar. Terus kemudian berkaitan dengan ini saya juga memohon melalui ILC ini kepolisian nantinya juga melakukan penyidikan dugaan hilangnya rahasia negara karena beberapa ada dokumen rahasia negara di situ. Jadi kalau berkaitan hanya ini sabotase atau bukan sabotase agak tidak masuk kalau ternyata nanti bukan sabotase. Tapi setidaknya penyidikan hilangnya rahasia negara ini bisa sengaja atau akibat lalai. Dan itu lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan proses penyidikan. Dan nanti kalau sabotase bisa ke sana. Apa yang Anda maksud rahasia negara? Berkas perkara atau
Di sana ada kantor Jamintel, pengawasan terhadap aliran kepercayaan, pengawasan terhadap buku, terhadap komunis, dan juga berkaitan dengan fungsi intelijen negara berkaitan dengan hukum. Ada juga berkaitan dengan telaah-telaah terhadap dugaan korupsi juga ada, berkaitan dengan tindak pidana makar juga ada. Dan ini tersimpan dengan baik di sana mestinya. Itu. Bagaimana kalau itu udah di backup dalam bentuk disk atau? Ya, tapi apapun kan itu adalah rahasia negara, dokumen-dokumen itu. Jadi tetap kalau ini akibat lalai sehingga terbakar, dan itu kalau lalai ini kan bisa sampai level apa gitu kan? Apakah di tingkat pengamanan ke dalam Pamdal atau level ke manajer atau apa yang sampai tertinggi pengelola gedungnya gitu kan? Ada tanggung jawabnya. Jadi tetap pada posisi ini hilangnya rahasia negara karena dokumen-dokumen, dan belum tentu dokumen-dokumen yang lama itu juga sudah di backup misalnya di scan atau belum gitu kan. Jadi tidak semua saya yakin itu ada backup datanya, terutama nanti yang menyangkut yang dokumen-dokumen lama yang misalnya sejak tahun 68 begitu. Bagaimana peristiwa-peristiwa pergantian kekuasaan dan lain sebagainya, bisa jadi ada fungsi intelijen kejaksaan ada di sana. Dan itu yang sangat kita sayangkan ketika adanya kebakaran ini. Terus kemudian ada rugi yang lain adalah memang mau tidak mau saya menyangkut Joko Chandra itu adalah adanya CCTV di ruang lorong-lorong yang berkaitan ruang kerjanya Oknum Jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan tersangka. Karena berawal dari sanalah sebenarnya titik pertemuan awal dengan saksi R itu, dan kemudian juga ngajak Anita itu kemudian untuk mengurusi tanda kutip Joko Chandra. Baru kemudian berikutnya ada yang terbang 2 orang ke Singapura, baru ke Kuala Lumpur, kemudian ada terbang lagi bertiga, Anita, Pinangki, dan R ke Kuala Lumpur dari Jakarta, dan kemudian ada lagi pertemuan berikutnya. Tapi kalau ini satu rangkaian itu misalnya rekonstruksi kan, misalnya perampokan, di mana rencana awal mau merampok, kan itu kan. Nah ini juga begitu, dugaan membantu Joko Chandra yang berkaitan jadi tersangka-tersangka ini adalah berkaitan dengan titik awal pertemuan itu, dan CCTV-nya merekam itu mestinya dengan baik, dan karena terbakar juga menjadi hilang. Meskipun saya sebelumnya ngomong sekunder juga tidak bisa dikatakan sekunder, primer juga sebenarnya kalau kemudian harus dipahami ini satu rangkaian peristiwa penanganan perkara korupsi. Karena juga bisa jadi yang lain lagi nanti Oknum Jaksa Pinangki ini selain didatangi orang, mendatangi siapa? Kan itu kan di komplek itu kan gitu kan, karena selalu orang mengatakan tidak mungkin hanya Pinangki aja mengurusi ini, bisa jadi ada atasannya kan itu kan. Nah bisa jadi Pinangki juga pernah bertemu siapa di komplek gedung itu gitu. Dan inilah sangat disayangkan ketika ini terbakar, maka menjadi terpotong dan terkendala ketika penanganan ini misalnya harus dikembangkan gitu. Dan kemudian juga tadi yang juga karena ada Jamintel pasti ada alat-alat yang setidaknya untuk menangkal atau alat untuk monitoring begitu yang juga ikut terbakar begitu. Dan paling tidak seperti daftar pencarian orang, daftar buron kan menjadi hangus semua, terbakar semua.